Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun Anda berada. Renungan pagi kita hari ini bersama Allah di waktu Fajar, 26 Juli 2022, dengan judul Seumur Hidupku Aku Akan Berseru. Bacaan ayat hafalan kita atau ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 116 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Kita harus mempunyai hati yang senantiasa terbuka oleh doa yang selalu dilayangkan supaya Yesus dapat datang dan tinggal sebagai tamu surga di dalam jiwa. Meskipun suasana kotor dan korup di sekeliling kita, kita tidak perlu menapaskan suasana udara buruk semacam itu. Melainkan, kita boleh hidup di dalam suasana udara segar atau udara surga yang bersih. Kita dapat menutup pintu bagi angan-angan hati yang kotor serta pikiran yang kotor dengan jalan mengangkat jiwa ke hadirat Allah melalui doa yang sungguh. Orang-orang yang hatinya terbuka menerima bantuan berkat Allah akan berjalan dalam suasana yang lebih kudus daripada suasana dunia ini, serta akan mempunyai hubungan yang tetap dengan surga. Kita memerlukan pandangan-pandangan yang lebih jelas mengenai Yesus dan pengertian yang lebih dalam tentang nilai hal-hal yang benar dan kekal. Keindahan kesucian memenuhi hati anak-anak Allah. Supaya ini dapat terlaksana, kita harus berusaha supaya perkara-perkara surga dinyatakan kepada kita. Biarlah jiwa ditarik dan ditinggikan supaya Allah memberikan kepada kita nafas suasana surgawi. Kita dapat jadi begitu dekat kepada Tuhan sehingga dalam tiap-tiap godaan yang sekonyong-konyong datangnya, maka pikiran kita akan berpaling kepadanya dengan sendirinya seperti bunga berpaling kepada matahari. Bawalah segala kekuranganmu, kegembiraanmu, dukacitamu, keluh kesahmu, dan ketakutanmu ke hadapan Allah. Engkau tidak dapat memberati dia. Engkau tidak dapat membuat dia letih. Bawalah kepadanya segala sesuatu yang memberatkan pikiran. Tiada yang terlalu besar untuk ditanggungnya, karena dia yang memerintah semesta alam. Tiada sesuatu pun yang menyangkut kedamaian kita yang terlalu gelap untuk dibacanya. Tiada kesukaran yang terlalu kecil untuk diperhatikannya. Terdapat di dalam buku Kebahagiaan Sejati, halaman 111 sampai dengan 112. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagai ringkasan atau poin-poin penting yang saya mau sampaikan di sini adalah, pertama, kita harus mempunyai hati yang selalu terbuka dalam doa supaya Yesus dapat datang dan tinggal sebagai tamu surga di dalam jiwa. Saudara coba pikirkan, kalau tidak ada Yesus dalam hati kita, apakah ada kedamaian? Lalu sebaliknya, coba pikirkan jika Yesus ada di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Ada kedamaian. Ada hal-hal yang sangat indah. Oleh sebab itu, dalam doa undang Yesus datang dan masuk dalam jiwa kita. Poin yang pertama. Poin yang kedua, kita memerlukan pandangan-pandangan yang lebih jelas mengenai Yesus dan pengertian yang lebih dalam tentang nilai hal-hal yang benar dan kekal. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa penting. Kita harus memikirkan hal-hal yang lebih benar dan hal-hal tentang kehidupan kekal. Jadi, tidak terlalu penting rasanya kalau kita memikirkan hal-hal yang tidak kekal. Hal-hal duniawi misalnya. Boleh saja, tetapi jangan itu menjadi fokus utama. Kita harus mencari pemandangan atau pandangan yang jelas, yang terang tentang hal-hal yang kekal. Poin yang ketiga,
bawalah segala kekuranganmu, kegembiraanmu, duka citamu, keluh kesahmu, dan ketakutanmu ke hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah akan memberikan kepada kita solusi dari setiap keadaan ini. Allah memberikan segala sesuatunya untuk kita. Allah membaca pikiran kita, hati kita. Dan Allah mau menunjukkan kepada kita jalan yang harus ditempuh. Ingat, rancangan Allah, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Mungkin kita bisa merancang hal-hal yang lain, tetapi rancangan kita bukanlah rancangan damai sejahtera. Seringkali rancangan kita malah salah, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita merenungkan akan firman Tuhan ini, sehingga sepanjang hari ini kita akan diberkati Tuhan bersama Allah di waktu fajar. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita.